Baik. Jadi Ibu Bapak-Bapak peserta dari TOT dan juga dari sekretariat, saya Payaman Simanjuntak. Dulu 18 tahun yang lalu saya pensiun dari Depnaker. Jadi saya bekerja di Depnaker dulu ya. Jadi saya anggota jemaat dari HKBP di Jakarta. Nah, topik kita adalah etika kepemimpinan Kristen. Jadi karena pada dasarnya kita ini semua adalah pemimpin. Tapi bagaimana kita menggunakan kepemimpinan Kristen kita itu? Nah, tentu apa kriteria dari kepemimpinan Kristen itu? Kemudian bagaimana kita menerapkannya? Nah, itulah yang kemudian kita sebut etikanya. Jadi etika di dalam kepemimpinan itu. Baik Ibu Bapak-Bapak, karena Ibu Bapak-Bapak adalah nanti menjadi trainer, jadi sebenarnya yang kita persiapkan malam ini adalah bahan untuk Ibu Bapak-Bapak nanti di dalam melaksanakan di dalam melaksanakan training kepada anggota jemaat kita. Jadi ini adalah bahan nanti yang juga sambil dari pengalaman bisa disempurnakan. Jadi karena ini adalah bahan, tentu kalau pemahamannya Ibu Bapak-Bapak saya kira karena sudah anggota jemaat yang juga menerapkan kepemimpinan, jadi saya kira tidak akan harus kita baca semua ayat-ayatnya. Tapi di dalam nanti kita menerapkannya di dalam pelaksanaan trainingnya, itu bisa secara bergantian anggota peserta diminta membacanya di Alkitab kita, ya. Jadi kembali karena kita pada dasarnya adalah pemimpin pada diri sendiri di rumah tangga atau di organisasi, mungkin di pekerjaan. Kepemimpinan itu merupakan inti dari manajemen. Jadi kalau kita memanage kepada suatu organisasi, jadi intinya dari manajemen itu adalah kepemimpinan. Nah, maksudnya menggerakkan semua orang dan lembaga terkait untuk bekerja sama secara bersinergi. Bagaimana memobilisasi keseluruhannya. Nah, tapi di situ yang jauh lebih penting adalah kemampuan untuk menumbuhkan motivasi kerja dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Nah, itulah pada umumnya kepemimpinan itu ya. Banyak kriteria dari kepemimpinan, banyak teori-teori. Ada yang mengatakan sebagai pemimpin mempunyai kelebihan dalam ketajaman intelek dan wawasan, kemudian mempunyai kelebihan di dalam jiwa dan semangat daripada anggota-anggota, keuletan dan ketekunan, moral sebagai panutan. Jadi itu terutama yang penting. Teknik memimpin banyak yang bisa kita pelajari ya, terutama mengenai teknik berkomunikasi supaya mudah dipahami, dimengerti, dan kemudian didukung oleh semua pihak yang terkait. Nah, kemudian bagaimana teknik persuasi dan motivasi, baik melalui scientific management dikatakan, tapi yang lebih penting melalui hubungan antar manusia. Jadi hubungan antar. Kemudian tentu bagaimana teknik pengambilan keputusan yang cepat dan tepat supaya didukung oleh setiap anggota. Nah, karena kita sebagai orang Kristen, maka kepemimpinan kita mengacu kepada kepemimpinan Yesus Kristus. Banyak perumusan-perumusan, tapi supaya kita mudah untuk merumuskan atau mengingat-ingat, kita di sini ada sebagai golden rule of the Jesus leadership. Jadi ada 10 teknik kepemimpinan atau kriteria kepemimpinan yang mengacu kepada kepemimpinan Yesus Kristus ya. Nah, kemudian tentu bahwa yang pertama
kepemimpinan yang berhikmat. Ya, ibu bapak-bapak, misalnya di dalam hal ini, di dalam pelaksanaan nanti ibu bapak-bapak melakukan kepemimpinan, bisa saja misalnya salah satu di antara peserta diminta, coba John atau siapa baca Lukas 2 ayat 40, begitu misalnya ya. Jadi di situ disebutkan Yesus bertambah besar, bertambah kuat dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Jadi Yesus itu penuh hikmat. Bisa kita minta misalnya tergantung kepada ketersediaan waktu membaca 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan ayat 12. Itu tentang bagaimana Yesus memberi hikmat kepada Raja Salomo ya. Demikian seterusnya. Yang kedua, kepemimpinan yang mengasihi dan mengampuni. Jadi seorang pemimpin harus mengasihi dan mengampuni mereka yang dipimpin. Kita nanti bisa secara bergantian meminta untuk membaca Roma 5 atau ayat 8 atau Yohanes 15 ayat 9. Misalnya di Yohanes 15 ayat 9 disebutkan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Itu kata Yesus ya. Jadi itu di ayat 9. Di ayat 12 dikatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Jadi kita sebagai pemimpin harus betul-betul mengasihi semua orang, terutama kepada semua yang kita pimpin. Kemudian kriteria yang ketiga, kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani ya. Jadi di Matius 20, 26 ayat 28 itu bisa kita baca dan seterusnya ya. Dan yang keempat, kepemimpinan sebagai gembala. Kita bisa merefer kepada Mazmur 23 ya, bahwa Allah itu adalah gembalaku. Kemudian sebagai gembala dikenalnya semua yang digembalakan, dibawa kepada padang rumput, kemudian tempat minum dan sebagainya. Itulah sebagai gembala ya. Demikian juga bahwa pemimpin yang rela berkorban. Itu yang kelima ya. Yohanes 15 ayat 13 dan seterusnya. Itu bisa kita baca ya. Karena keterbatasan waktu kita tidak usah baca sekarang. Tapi kalau untuk ibu bapak-bapak nanti di dalam melaksanakan training kepada anggota jemaat atau anggota yang lain, itu bisa diperdalam. Yang keenam, pemimpin itu harus mampu mengajar. Ya, jadi sebagai leader dia juga harus sebagai edukator ya. Jadi dia sebagai leader tapi juga sebagai edukator. Oke. Kemudian yang ketujuh, pemimpin itu harus mampu mengelola waktu, time management. Jadi kalau misalnya seperti sekarang diberikan hanya 60 menit, kurang 5 menit tadi sudah dipakai atau kurang 7 menit. Jadi dalam 50 menit harus kita bisa selesaikan. Begitu ya. Di dalam kehidupan juga harus begitu. Pola hidup yang bisa mengatur waktu. Karena dengan demikian kita tidak akan pernah menjadi batu sandungan. Kalau kita selalu terlambat, bukan hanya jadi batu sandungan, tetapi juga semangat kita atau kesehatan kita bisa terganggu kalau kita selalu tergopoh-gopoh untuk melakukan setiap pekerjaan ya. Baru yang ke-8 ini, pemimpin harus memberikan keteladanan. Keteladanan di dalam kehidupan, keteladanan di dalam moral, keteladanan di dalam pola hidup, keteladanan di dalam pola time management, seperti itu juga ya. Yang ke-9, kepemimpinan harus mampu membangun tim kerja. Jadi kalau kita ingat waktu Musa
didatangi oleh mertuanya Jethro di Keluaran 18 ayat 21-22. Waktu itu Musa semua mengadili setiap yang kejadian dari bangsa itu. Sehingga dari pagi sampai sore habis waktunya sendiri. Kemudian Jethro mengatakan, pilihlah bagi orang-orang yang berhikmat di antara bangsa ini. Kemudian ada yang bisa memimpin 10, ada yang bisa memimpin 50, ada yang bisa memimpin 100, ada yang bisa memimpin 1000. Itu dasar pertama dari ilmu organisasi, ya. Baik, jadi kepemimpinan harus bisa membangun tim kerja. Dan yang terakhir, pemimpin itu harus bisa menyelesaikan masalah. Terutama kalau ada konflik di antara kita, itu harus bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian kembali kita kepada pemimpin yang berhikmat tadi. Yesus penuh hikmat dan kasih karunia Allah, itu yang tertulis di Lukas 2 ayat 40. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemudian hikmat itu lebih berharga dari permata. Orang berhikmat harus menjadi pendamai, harus menjadi peramah, harus menuruti firman Tuhan, penuh belas kasihan, membuahkan yang baik, tidak boleh munafik. Itu di Yakobus 3 ayat 17. Sebagai orang yang berhikmat, tentu harus tekun berdoa. Orang yang berhikmat harus sadar bahwa dia mempunyai keterbatasan. Jadi kita harus tekun berdoa. Kalau kita lihat misalnya di Mazmur, pemazmur Daud itu tekun berdoa pada pagi hari, tekun berdoa pada malam hari, tekun berdoa setiap kali menghadapi masalah. Dia mendoakan juga rakyatnya. Kita juga kalau kita menjadi pemimpin di gereja, kita harus mendoakan mereka yang sakit, mereka yang bergumul. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang berhikmat atau pemimpin yang berhikmat harus mengetahui apa kehendak Tuhan. Ya, jadi harus kita mengetahui kehendak Tuhan supaya kita dapat membangun hubungan vertikal kepada Tuhan kita. Dan yang ketiga, juga kita harus mempunyai tata hubungan yang harmonis sesama manusia. Ya, jadi sesama manusia. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana kita harus berhubungan dengan atasan kita, harus berhubungan dengan sesama kita, harus berhubungan baik dengan bawahan kita. Kalau di masyarakat Batak itu yang disebutkan prinsip dalihan natolu, ya. Baru yang keempat, sebagai seorang pemimpin harus mampu mengendalikan emosi dan amarah. Jadi harus mampu mengendalikan emosi dan amarah. Di dalam organisasi sering terjadi masalah, itu karena anggota atau terutama pemimpinnya tidak mampu mengendalikan emosinya. Ya. Kemudian yang kelima, sebagai orang yang pemimpin yang berhikmat, haruslah bisa mengambil keputusan yang bijaksana secara cepat dan tepat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, kalau prinsip hubungan antar manusia itu, hubungan horizontal dan hubungan vertikal di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahwa kita harus hormat kepada atasan kita. Kita harus bekerja sama dengan baik dan hati-hati membangun hubungan dengan teman sekerja, hubungan horizontal, ya. Dan kita harus pintar mengambil hati bawahan, harus persuasif.
Kalau ini kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bermasyarakat, di dalam juga di tempat kerja terutama, maka saya kira tidak akan ada masalah yang kita hadapi. Nah, yang kedua, bahwa sebagai pemimpin harus mengasihi dan mengampuni. Kita tahu Allah adalah kasih dan mengasihi manusia. Kita diperintahkan Yesus untuk saling mengasihi. Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita juga harus saling mengampuni. Kita diperintahkan Yesus untuk saling mengampuni. Ini dapat kita baca di dalam ayat-ayat yang ada di sana. Kemudian pemimpin yang melayani. Nah, jadi kita ingat waktu ibunya Yakobus dan Yohanes minta kepada Yesus supaya kedua anaknya nanti duduk di samping Yesus. Nah, ini memang termasuk penyakit feodalisme ya, seperti itu berjangkit pula di tubuh gereja sering di kalangan pendeta, sintua dan pengurus kategorial. Jadi menganggap penetua atau pengurus sebagai jabatan kehormatan. Jadi perlu pemimpin yang berhati hamba, yang melayani. Jadi kita terpanggil untuk melayani. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, akan tetapi untuk melayani. Nah, jadi Yesus melayani, membasuh, memberikan keteladanan, membasuh kaki dari murid-muridnya. Jadi semua hamba Tuhan harus saling melayani dan saling mendukung. Kita terpanggil untuk melayani yang kurang beruntung, ya, yang terpinggirkan atau marginal. Yang keempat tadi adalah pemimpin sebagai gembala harus mengenal anggotanya, membawa anggota ke sumber kehidupan, memperhatikan dan menjaga anggotanya, mencari anggota yang sesat, membela, dan bila perlu kita berkorban untuk anggota yang kita pimpin. Baik. Pemimpin yang rela berkorban, yaitu tadi menyisihkan waktu setiap hari mendoakan umatnya, menolong dan mengunjungi orang susah, menyisihkan hartanya untuk menolong yang berkekurangan, rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian juga pemimpin mampu mengajar. Jadi seorang leader dia harus sekaligus sebagai edukator. Nah, itu adalah bagian dari amanat agung yang mengatakan ajarlah mereka melakukan perintah Yesus. Ya, jadi kita tahu bahwa Yesus sejak usia 12 tahun sudah mengikuti pengajaran di Bait Suci Allah. Nah, dan murid-murid Yesus terus melakukan pengajaran dari kota ke kota. Kita mengerti bahwa Rasul Paulus terus melakukan pengajaran dari kota ke kota dan menuliskan surat-surat penggembalaan. Itu adalah bagian dari pengajaran. Time management, ya, time management, mengelola waktu. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Jadi waktu kita yang sia-siakan sehari ini itu tidak akan kembali. Walaupun hari jam 9 besok atau jam 8 besok, itu akan ada juga seperti jam 8 yang sekarang, tetapi itu berbeda. Jadi tidak boleh ada waktu yang tidak termanfaatkan. Jadi semua waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memberikan keteladanan, memang inilah yang sering menjadi sangat kurang ya. Nah, jadi sering dikatakan anekdot begitu bahwa kalau pendeta berkhotbah, kemudian yang dikhotbahnya itu adalah untuk jemaat, jadi bukan untuk dia. Walaupun kalau di kami di masyarakat HKBP itu selalu ada kutipan. Ada dulu epurus kami yang mengatakan
khotbahkanlah apa yang kau lakukan. Lakukanlah apa yang kau khotbahkan. Begitu ya. Semua pendeta HKBP pasti mengatakan itu. Tapi kalau sudah diminta, kenapa kok berbeda perlakuanmu dengan khotbahmu? Sering mengambil apa itu sebagai kita masih manusia. Jadi semacam pembelaan diri ya. Ya, tapi yang penting kalau kita sebagai pemimpin di rumah tangga atau juga di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, kita harus memberikan keteladanan. Cakap dan takut akan Tuhan. Nah, itu termasuk harus keteladanan kita ya. Cakap mampu, profesional, kompeten, memiliki kecerdasan intelektual IQ, kecerdasan emosional EQ, kecerdasan spiritual ya SQ. Nah, saya sering tambahkan kecerdasan budaya. Karena budaya itu adalah suatu tempat di mana semua IQ, EQ, SQ diterapkan, ya. Nah, jadi kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, disebut di situ orang berhikmat dan bijak dan menjadi cakap. Membangun tim kerja tadi saya sudah sebutkan. Kalau kita bekerja di dalam satu organisasi, kalau kita sendiri yang mengerjakan semuanya, tidak mungkin dan tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita berbagi tugas dan melakukannya secara bersinergi, banyak yang dapat kita lakukan. Menyelesaikan konflik. Jadi sumber-sumber konflik sering terjadi di gereja, di lingkungan masyarakat, termasuk di rumah tangga. Sering ada. Jadi kita sebagai pemimpin, ya kita harus mampu menyelesaikannya. Nah, itulah tadi kriteria dari kepemimpinan. Sekarang bagaimana mengenai etika Kristen? Apa itu? Etika Kristen adalah perilaku untuk mengambil keputusan secara benar dan baik. Nah, itu ya. Etika Kristen itu adalah mengambil keputusan secara benar dan baik. Atau berperilaku dan mengambil keputusan secara benar dan baik. Baik itu benar itu ukurannya adalah aturan. Ya, benar itu ukurannya adalah aturan. Baik itu aturannya adalah kasih. Jadi benar menciptakan keadilan sesuai dengan aturan. Baik itu bermanfaat bagi semua pihak sesuai dengan moral dan kasih Kristus. Jadi benar dan baik itu sering kita sebut kepantasan dan kepatutan. Memang ada pedoman-pedomannya, ada tolok ukurnya. Nah, jadi etika profesi atau etika di dalam pekerjaan, etika dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi artinya bahwa sesuai dengan kompetensi kerja kita. Nah, jadi kita tidak boleh menolak atau mempersulit pihak yang kita layani. Apakah kita pelayan di gereja, apakah kita di birokrasi pemerintahan, jadi kita memang harus melayani. Tidak boleh menyalahgunakan profesinya untuk keuntungan sendiri. Tidak boleh melakukan diskriminasi. Nah, jadi diskriminasi ini tidak boleh membedakan walaupun kita Kristen, ya kita harus memperlakukan juga yang sama kepada non-Kristen. Nah, itu artinya mengenai diskriminasi. Jadi kembali di dalam etika profesi ini harus kita lakukan sesuai dengan profesi kita itu untuk melayani semua, sesuai dengan tugas kita. Beberapa jenis profesi, ada jabatan politik, ada jabatan aparatur sipil negara, ada jabatan TNI Polri,
ada jabatan di dunia usaha, ada jabatan di organisasi kemasyarakatan, termasuk di gereja ya. Ada jabatan usaha mandiri. Nah, ini boleh kita sebutkan beberapa jenis profesi. Profesi politik, profesi aparatur sipil negara atau birokrasi pemerintahan, jabatan TNI dan Polri, kemudian jabatan di dunia usaha, di organisasi kemasyarakatan, bahkan ada jabatan usaha mandiri. Jabatan politik tadi saya sudah sebutkan, presiden, wakil presiden, menteri, kepala lembaga kementerian, panglima TNI dan Kapolri, anggota MPR, DPR, DPD, gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD, nah, dan duta besar, anggota pengurus di partai politik, itu boleh kita katakan jabatan-jabatan politik. Jabatan di DPR dan DPD sangat strategis, menetapkan undang-undang dan alokasi anggaran biaya. Menteri dan kepala lembaga kementerian berdampak langsung pada pelayanan publik, jadi untuk melayani masyarakat. DPRD menetapkan peraturan daerah dan anggaran daerah, ya. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota merupakan ujung tombak pelayanan publik. Nah, jadi melayani masyarakat. Di etika partai politik, semua partai politik berlandaskan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Partai politik pada dasarnya mempunyai fokus perjuangan untuk undang-undang dan perda dan menetapkan program kegiatan dan alokasi anggaran. Tidak boleh menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan partai. Oh, ini kok oke. Gereja dan politik. Karena jabatan politik itu sangat strategis untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, sebaiknya gereja mendorong jemaatnya mengambil jabatan-jabatan politik kalau dimungkinkan. Dipersilahkan. Nah, jemaat bebas memilih partai yang diyakininya. Gereja tidak boleh dipakai untuk kampanye partai politik. Itulah etikanya. Karena nanti misalnya saya kebetulan di zaman Orde Baru adalah Golkar, kemudian saya minta berkampanye Golkar di gereja, nanti yang Nasdem, yang PDIP minta semua. Jadi rusuh demikian itu. Jadi gereja kita tidak boleh pakai. Itulah etikanya. Jabatan profesi di birokrasi pemerintahan. Ini juga sangat bagus. Silahkan kalau ngomong boleh secara profesional masuk di birokrasi pemerintahan. Nah, ini namanya asas-asas pelayanan publik, itu bagi kami yang ada di birokrasi pemerintahannya. Kemudian ini juga menjadi perhatian hak-hak dasar dari manusia. Jadi kita kalau sebagai pemimpin, ini harus kita perhatikan. Hak hidup dan selamat, kebenaran dan kejujuran, kebebasan pribadi dari bawahan kita harus kita perhatikan. Kebebasan mempunyai keyakinan, jadi walaupun kita Kristen tidak boleh kita paksa orang lain untuk harus masuk. Tapi kalau kita berhasil dengan memberitakan firman Tuhan, dengan metode-metode tertentu sehingga mereka menjadi ikut Yesus, itulah yang menjadi tugas kita. Kebebasan berbicara, kemudian memiliki harta pribadi. Nah, HAM dan undang-undang dalam Undang-Undang Dasar mendapat timbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan untuk berserikat,
memperoleh pelayanan kesehatan, bebas dari perlakuan diskriminasi. Nah, itu di dalam HAM, dalam Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM juga sudah disebutkan bahwa tiap orang berhak memperoleh pekerjaan yang layak, tapi bebas memilih pekerjaan, harus diberikan upah yang sama atas pekerjaan yang sama, tidak boleh diskriminasi, upah yang adil sesuai dengan prestasi, mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja tidak boleh dilarang. Kemudian ada perlindungan bagi pekerja perempuan. Etika kerja mandiri. Jadi semua pekerjaan bermakna yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kejujuran terhadap pelanggan, masyarakat, dan pemerintah itu perlu, ya. Jangan melanggar hak orang lain. Tidak merusak lingkungan. Nah, itulah saya kira yang perlu saya sampaikan bagi kita sebagai bahan untuk diskusi. Dan dengan demikian saya buka kesempatan untuk kita diskusi lebih lanjut.